Teman-teman lihat curhatan yang ini ya. Ada perempuan yang memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Dia punya penghasilan. Hanya saja dia melihat semakin hari suaminya menikmati hasil jerih payahnya dan dia kemudian tidak bekerja. Ingat ya teman-teman ya, kemandirian perempuan itu adalah kemuliaan baginya. Walaupun tidak 100% ya. Kadang kemandirian perempuan itu menjadi hal yang tepat sebenarnya di dalam keluarga. Coba kita lihat, kita bedah. Yang pertama saya tekankan di sini bahwasanya kewajiban mutlak di dalam masalah nafkah di dalam keluarga itu adalah kewajiban suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan. Karena apa dia memimpin? Allah menyebutkan karena kelebihan. Sebagian ulama tafsir menyebutkan kelebihan di sini adalah kelebihan di dalam memberikan nafkah. Makanya sebelum pernikahan menjadi kewajiban bagi seorang calon suami memberikan mahar. Itu adalah hak pertama seorang istri. Ini penting. Kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya. Walaupun istrinya bisa berpenghasilan sendiri, punya mobil, punya rumah, dan punya segalanya, tetap nafkah itu kewajiban adalah tangan suami. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kewajiban memberikan nafkah itu bukan hanya sekedar finansial, tapi dari segi tanggung jawab, dan itu bentuk kehormatan seorang laki-laki di mata istrinya. Maka berapapun hasil kerja seorang suami, dia harus berikan kepada istrinya sebagai bentuk nafkah dan sebagai bentuk menggugurkan kewajibannya. Maka pesan saya, jangan pernah menukar kebaikan seorang istri dengan mencari nafkah dengan kelalaian seorang suami yang membuat dia berleha-leha, menikmati hasil jerih payah sang istri, bahkan menggunakannya kepada hal-hal mungkin yang tidak layak. Ini harus dipahami. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu meruntuhkan kedudukan dirinya sebagai seorang kepala keluarga dan sebagai seorang pemimpin. Nasihat saya kepada yang bertanya atau yang curhat di atas ini, ibu ini adalah duduklah bersama dengan suami, sampaikan dengan jujur, sampaikan dengan penuh hormat tentunya, karena bagaimanapun Anda adalah seorang istri berhadapan dengan suami. Sampaikan bahwasanya kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Ya, dan ketika seorang istri bisa memperhasilkan atau bisa menghasilkan sendiri, maka itu dihormati dan dihargai. Bukan kemudian menjadi sarana bagi seorang suami untuk berleha-leha, untuk kemudian santai, menelantarkan atau melalaikan kewajibannya. Itu harus disampaikan. Agar apa? Agar tidak ada dendam di dalam hati, agar terjadi keterbukaan di dalam masalah keluarga, di dalam mengelola perjalanan keluarga. Itu penting disampaikan, harus disampaikan. Jangan sampai hanya selalu melekat di dalam hati dan membuat sang ibu ini akhirnya setiap hari yang berlalu dari kehidupannya adalah hari yang tidak menyenangkan. Ketika dia melihat wajah suaminya, mungkin dia akan geram dan seterusnya. Jangan, ceritakan, sampaikan kepada suami dengan jujur. Kemudian saya sampaikan kepada suami agar kembalikan marwah, kembalikan kedudukan Anda sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga. Kerjalah, bekerjalah. Apapun jenis pekerjaan itu, yang jelasnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Ketika niat seseorang itu ikhlas, adalah bentuk karena bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami, maka pasti ada jalan. Yakin dengan masalah itu. Yang jelasnya hubungannya kepada Tuhannya dia juga perhatikan. Yang terakhir, ketahuilah wahai teman-teman sekalian bahwasanya rumah tangga itu dibangun di atas saling menopang, bukan saling memanfaatkan. Maka kembalikan fungsi masing-masing sehingga insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang berberkah. Ada ketenangan, sakinah, ada mawaddah, saling cinta, dan ada saling menyayangi, rahmah di dalamnya. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.